Halo pros, kali ini gue bakal ngajarin lo gimana caranya nyusun bab 5 skripsi kesimpulan dan saran cuma pakai AI aja. Bab kesimpulan dan saran ini adalah bab yang paling sedikit dibanding bab-bab lainnya. Biasanya cuma ada 1-3 halaman aja, nggak boleh lebih. Nah, kalau lo lihat di sini, gue udah punya dokumennya yang berisikan data-data tentang gimana caranya kita nyusun bab 5 skripsi. Kita langsung aja. Pertama, di sini kita bisa lihat kerangka penyusunan bab kesimpulan dan saran. Ini adalah kerangka paling umum yang biasanya ada di bab 5 kesimpulan saran. Pertama itu ada kalimat pembuka dan kesimpulan utama. Yang kedua ada dampak atau akibat atau implikasi dari penelitian. Yang ketiga ada kekurangan. Yang keempat ada saran. Di sini yang lo butuhin untuk pertama kali ngedata adalah pertama ada judul skripsi lo, lalu rumusan masalah lo atau pertanyaan penelitian lo, lalu kekurangan penelitian lo. Jadi menurut lo sebagai seorang peneliti, penelitian yang lo lakuin ini kekurangannya itu apa? Nanti gue jelasin lebih lanjut. Kita langsung aja ke nyusun skripsinya. Pertama, kita buka website skripsilagi.com. Kita klik menu yang ini, kita scroll ke bawah, lalu klik bab 5 lengkap. Nah, di sini kalau kalian lihat cuma ada 2 fitur. Yang dimana biasanya itu setiap bab itu fiturnya ada lebih dari 5 mungkin. Tapi untuk bab 5 ini cuma ada 2 karena memang sesederhana itu. Yang pertama yang harus kalian pilih adalah yang kesimpulan dasar. Kalau kalian klik di sini, maka di sini akan ada penjelasan. Ini bukan merupakan bagian pada skripsi. Ini hanyalah alat bantu untuk menyimpulkan atau membuat poin utama dari hasil penelitian atau pembahasan kamu yang panjang sekali. Nah, ini cuma saran dari gua aja ya. Karena hasil penelitian atau pembahasan itu panjang banget dan pastinya nguras kredit kalian. Sebelum kalian ke fitur yang ini, mendingan kalian buka Google aja dulu. Lalu kalian cari ChatGPT. Lalu kalian request hasil penelitian atau pembahasan kalian. Nah, di sini gua mau nyontohin, gua mau ngopi hasil penelitian gua. Lalu gue balik lagi ke ChatGPT dan kalian tulis aja lah seterah kalian ya. Kalau gue di sini misalnya gue di sini adalah ringkas hasil penelitian berikut ini ke dalam 500 kata tanpa mengurangi makna atau poin yang terkandung. Gue bisa paste hasil penelitian gue di sini, lalu gue klik kirim. Nah, kalau yang lo lihat di sini ChatGPT gue udah selesai ngeringkas dan kalau gue buka word counter di sini under 500 kata. Oke, kita balik lagi ke skripsilagi.com. Lalu kita copy yang ChatGPT tadi, lalu kita klik yang ini, lalu tinggal kita paste aja. Kita klik kirim yang ini. Nah, di sini udah selesai. Penelitian ini menyoroti dampak sosial ekonomi signifikan dari penggusuran lahan dan sebagainya. Ini tinggal kita copy, lalu kita paste ke suatu tempat. Nah, dalam dokumen gua kita paste ke bagian sini. Kita paste, lalu kita kembali lagi ke skripsilagi.com. Kita keluar, kita klik kesimpulan dan saran. Kalau kalian buka di sini, maka kalian akan melihat bahwasanya bagian kesimpulan dan saran ini adalah bagian yang cukup sederhana pada suatu skripsi. Dan dalam skripsi lagi, seluruh susunan bagian kesimpulan dan saran bisa diakses hanya dalam satu fitur aja. Dan pilihan bagiannya bisa diakses melalui menu drop down pada bagian input. Nah, jadi kalau kalian klik yang ini, maka kalian akan melihat ada bagian yang ingin kita buat. Nah, di sini ini sesuai sama kerangka penyusunan bab kesimpulan dan saran. Kita perhatikan ya, 1, 2, 3, 4 dan sama. Jadi di sini kita hanya perlu ngisi data-data yang kita perluin, misalnya judul skripsi kita. Lalu kita masukin teks. Lalu kita masukin yang tadi udah kita ringkas. Lalu kita masukin rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kalau ada 1 masukin 1, kalau ada 2 masukin 2, kalau ada 3 masukin 3 dan seterusnya. Dan pada data kekurangan penelitian, ini tuh bisa kalian kira-kira aja ya. Sebagai peneliti tentunya kalian tahu kira-kira penelitian kalian ini kurangnya apa. Hal ini tuh bisa dilihat dari jumlah populasi atau jumlah sampel, bisa dilihat dari jumlah narasumber, bisa dilihat dari kualitas narasumber, bisa dilihat dari metodologi, atau masih banyak lagi. Dan di sini contoh yang gue punya adalah narasumber yang dipilih tidak seluruhnya berasal dari petani yang tergusur. Jadi kekurangan pada penelitian gue ini adalah kualitas narasumber. Ini bisa kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, di sini kita sekarang mau nginput bagian yang ingin kita buat. Pertama,
tentu kita buat yang paling atas, yaitu kalimat awalan. Sebelum kita bikin kalimat awalnya, gue akan bikin terlebih dahulu babnya. Di sini misalkan adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Maka pada paragraf pertama, ini bisa kita buat kalimat awalan. Nah, di sini kalau kalian lihat, kalimat awalan yang kita dapatkan pasti menjelaskan terlebih dahulu bahwa penelitian ini telah dilakukan. Kita baca pelan-pelan di sini. Penelitian ini telah dilakukan dengan tujuan untuk memahami kesulitan yang dialami oleh masyarakat desa X. Bla 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 bla. Kalian bisa pause untuk baca. Tinggal kita copy di sini, lalu kita paste ke bagian kesimpulan dan saran di paragraf pertama. Oke, lalu kita bisa balik lagi. Lalu kita klik buat lagi. Tugas kita hanya mengganti bagian yang ingin kamu buat aja. Ini kita udah selesai, jadi tinggal kita ganti aja. Yang tadinya kalimat awalan kita klik jadi kesimpulan utama. Ini tinggal kita klik kirim yang ini. Nah, di sini udah keluar. Kalian bisa pause untuk kalian baca. Penelitian ini menunjukkan bahwa proyek pemerintahan yang melibatkan penggusuran lahan pertanian, bla bla bla, ini bisa kalian copy. Lalu kalian paste di sini. Nah, ini sesuai kalian aja, mau kalian bikin satu paragraf misalnya kayak gini, atau kalian bikin 2, atau gimana pun yang paling cocok sama gaya penulisan kalian. Kita bisa balik lagi skripsilagi.com. Nah, ini kalau kita kurang suka sama jawabannya, hasilnya, kita selalu bisa klik buat lagi lalu ulangi aja prosesnya. Kalau kita sudah suka tapi kata kalimatnya plagiasi, atau kita kurang suka sama kalimat-kalimatnya, kita bisa klik parafrase. Ini udah selesai, jadi kita klik buat lagi, lalu kita lanjutkan ke implikasi. Setelah kesimpulan utama, kita lanjutkan ke implikasi atau akibat dari penelitian. Nah, di sini udah kelihatan. Kalau kalian nggak suka, bisa buat lagi parafrase, atau kalau misalkan kalian pengen baca, kalian bisa pause seperti biasa. Di sini gue langsung copy, lalu kita paste ke paragraf selanjutnya. Nah, setelah itu kita bisa balik lagi ke skripsilagi.com, lakukan hal yang sama, yaitu sekarang kita ingin membuat kekurangan penelitian. Kita klik kirim yang ini. Nah, seperti biasa, buat lagi parafrase atau pause. Di sini gue langsung copy, lalu kita paste. Lalu kita lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu saran untuk penelitian selanjutnya. Kita klik kirim yang ini. Dan ini dia. Ini tinggal kita copy. Kalian kalau mau pause, baca tinggal di pause. Di sini gue tinggal paste. Dan sudah selesai. Di sini sesuai yang gue jelasin tadi, kalau kesimpulan dan saran itu nggak banyak-banyak, cukup 1-3 halaman aja, nggak boleh lebih. Memang pada dasarnya tergantung sama penelitian kalian. Kalau penelitian kalian itu banyak sekali, misalnya hasil penelitian kalian ada 50 halaman atau lebih, mungkin memang bisa lebih banyak, misalkan 5 halaman. Tapi sejatinya kesimpulan dan saran cuma punya 1-3 halaman aja. Dan di sini kita udah punya 2 halaman kesimpulan dan saran. Oke, di sini kita ini 2 halaman ya. 2 halaman hampir penuh. Oke, itu aja tutorial untuk kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan bye.